Ketika kita mau melakukan kritik, ya kan, kita mau menyampaikan unek-unek, kita merasa ada sesuatu yang tidak beres gitu. Kita harus tahu apa sih tujuan sebenarnya kita melakukan kritik. Nah, ini yang pertama kali harus kita define. Kenapa demikian? Karena tujuan ini yang nantinya akan mempengaruhi strateginya, mempengaruhi wadahnya, mempengaruhi inputnya, mempengaruhi risetnya, dan mempengaruhi bungkusnya gitu. Tujuannya misalnya lu pengen ada sesuatu yang berubah dan lu ngerasa kritik ini akan memberikan dampak pada perubahan tersebut, it's okay. Misalnya tujuannya lain, kritik yang lu lakukan itu ya coping lu atas kemarahan gitu loh. Entah itu ke pemerintah, tempat lu kerja, orang lain dan lain sebagainya, ya it's okay juga. Atau misalnya lu melakukan kritik supaya dapat panggung, supaya dinotis orang, supaya orang mulai tahu lu siapa, juga nggak masalah. Hal-hal kayak gitu bukan sesuatu yang gue debatkan lah. Apapun tujuannya terserah, yang penting lu tahu kenapa lu harus mengkritik gitu. Dan lu tahu seberapa besar jangkauan kritik yang bisa lu kasih. Nah, ini yang pertama kali gue lakukan setiap kali gue mempersiapkan sebuah argumen untuk mengkritik sesuatu. Tujuannya apa? Yang pasti, kritik itu tidak selalu identik dengan kebencian, teman-teman. Nah, ini juga yang sering kali keliru. Orang-orang memahami kritik itu adalah bentuk perlawanan dan kebencian. Gak selalu. Bisa saja dukungan terbaik atau kasih sayang terbaik itu bentuknya kritik. Gue bingung kenapa orang selalu mengasosiasikan kritik sebagai ketidaksukaan atau kebencian. Enggak seperti itu, teman-teman. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa kritik yang baik gitu. Dan ini juga yang harus kita pahami. Iya, mungkin banyak kritik yang dasarnya kebencian, tapi tidak selalu dipahami bahwa setiap kritik yang diberikan itu adalah bentuk dari kebencian itu sendiri. Ini yang tolong pisah. Nah, setelah lu tahu tujuannya, maka lu harus tentukan metode paling tepat. Karena kalau base-nya tujuan, maka kritik itu nggak selalu harus disampaikan di depan publik atau di ruang publik gitu, atau lu bikin konten, atau lu bikin tweet, atau lu bikin postingan Instagram. No, paling banyak kritik yang gue lakukan justru ada di ruang private, karena gue memang care sama orangnya. Ternyata gue ngerasa, oh ini bisa jadi lebih baik nih, atau gue care sama organisasinya, ini bisa jadi lebih baik nih. Ketika itu sampai di ruang publik, dan ketika itu gue lakukan di ruang publik, berarti ada motif dan tujuan tertentu yang lebih dari sekedar pengen jadi lebih baik. Misalnya gue mau memberikan tekanan sosial, maka formulanya juga beda, teman-teman. Atau mungkin juga gue bisa aja melakukan kritik karena gue melihat itu dalam perspektif ekonomi nih, mekanisme idea yang lebih buruk digantikan dengan idea yang lebih baik, maka akan gue kemukakan di publik. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus tahu secara jelas apa tujuan kita dalam mengkritik. Apakah kritik harus ada solusi? Tidak. Apakah kritik harus disampaikan dengan sopan santun dan lembut? Ya tergantung konteksnya dan tujuannya lagi. Kalau memang lu pengen kritik lu didengar 100%, maka pilihlah metode paling tepat supaya itu didengarkan. Singkirkan atau eliminasi ya semua kemungkinan agar kritik itu mental gitu. Ya